semuanya, jadi hari ini aku dan teman-teman akan melakukan observasi di Sentral Genteng Dusun Winong. Nah, perjalanan kita dimulai dari kampus menuju tempat Sentral Genteng ini itu sekitar 15 menit. Nah, meskipun cuacanya tuh panas banget, tapi kita tetap semangat buat melakukan observasi ini. Yuk ikutin terus dari awal hingga akhir. Nah, selama perjalanan menuju Sentra Genteng ini, jujur aku baru tahu juga bahwa sebagian besar penduduk di Desa Winong ini bermata pencarian sebagai pengrajin genteng. Jadi bisa dilihat guys, kiri kanan jalan tuh full banget sama genteng yang udah siap jual. Nah, ini kita bakalan menuju ke tempat pengambilan tanah liat untuk pembuatan genteng. Halo, halo. Say hi, say hi. Jujur ini seru banget meskipun melewati banyak berbatuan dan juga jalannya agak ekstrim, tapi aku sama teman-teman dapat experience baru karena dengan ini kita bisa tahu, oh ini tempat pengambilan tanah liat untuk pembuatan genteng. Nah, di sini bapak-bapaknya juga ramah banget guys. Kita diterima dengan baik. Kita banyak tanya juga mengenai pembuatan genteng ini. Nah, jujur kita tuh juga kagum banget sama bapak-bapak yang kerja di sini. Karena di tengah teriknya matahari, beliau-beliau ini tetap semangat buat kerja demi keluarga. Nah, tanah liat yang tadi udah ditaruh truk ini guys, ini bakal diproses lebih lanjut di tempat pembuatan gentengnya. Nah, ini ditaruh di tempat sentral gentengnya. Tuh bisa dilihat bapak-bapaknya tuh meskipun udah cukup berumur dan sepuh, tapi bapak-bapaknya ini tetap semangat banget guys. Masa kalian yang anak muda nih kalah dan justru males-malesan? Hayo. Oke guys, tadi kita kan udah lihat nih proses pengambilan tanah liat dari tempat yang tadi. Nah, sekarang tanah liatnya ini bakalan diaduk sama bapak-bapak lagi dan dicampur sama sedikit pasir supaya tekstur dari gentengnya ini kuat dan kokoh, tidak mudah pecah guys. Ini juga ilmu baru loh, kalian baru tahu kan? Nah, selain kita melihat proses pembuatan genteng dari awal hingga akhir, kita juga datang guys ke Balai Desa Winong buat cari tahu tentang sejarah sentral genteng ini. Global itu rupiah. Jadi kalau untuk masalah pasti mampu, tapi untuk harga tidak dijamin stabil, tidak dijamin naik,
tidak dijamin dulu ya kan, tapi ya sampai kadang lebih murah ya murah, lebih standar lebih naik. Kadang per tahun itu yang dampaknya itu paling mahal itu ketika mau lebaran, terus musim bantuan perumahan yang dari pemerintah itu ya. Jadi guys, kita tuh juga baru tahu kalau pengrajinan genteng ini memang sudah ada sekitar tahun 50-an. Jadi sebelum bapak-bapak ini lahir, nenek dan kakeknya di zaman dahulu tuh memang sudah membuat genteng. Jadi beliau-beliau yang sekarang ini meneruskan usaha-usaha yang sudah dibuat oleh nenek dan kakeknya pada zaman dahulu kala, seperti itu. Nah tadi guys, setelah kita melihat proses pencampuran tanah liat dicampur dengan pasir, nah setelah sudah, ini tanah liatnya itu bakal dimolen guys, dicetak bentuk kotak panjang kayak gitu supaya memudahkan para pengrajin untuk proses pengepresan. Nah setelah dicetak kotak seperti ini, tanah liatnya bakal disusun dan ditumpuk berurutan seperti yang ada di video. Nah tadi kan udah kita lihat guys pencetakan tanah liat yang bentuknya kotak-kotak tuh. Nah sekarang kita lihat proses pengepresan atau pencetakan yang membentuk genteng. Nah di sini kita melihat pengepresan dengan menggunakan alat modern yang sudah mengikuti zaman. Tapi tetap tepi-tepian dari genteng ini setelah dipres tetap dirapikan supaya gentengnya ini terlihat rapi dan sesuai dengan minat para pembeli. Nah ini hasil jadinya guys, rapi kan? Setelah gentengnya tadi itu dipres, kita bisa lihat guys, ini merupakan genteng-genteng yang sudah jadi atau yang sudah siap untuk dijual belikan. Ini disusun di atas rak kayu. Nah setelah kita tadi melihat proses pengepresan menggunakan alat modern, sekarang kita juga lihat proses pengepresan menggunakan alat tradisional atau manual. Nah jujur kita tuh baru tahu juga guys kalau proses pengepresan menggunakan alat manual ini ternyata juga membutuhkan tenaga yang ekstra, karena alatnya ini harus diputar supaya tanah liatnya itu bisa terbentuk genteng dengan sempurna. Seperti yang modern tadi, yang tradisional juga tepi-tepiannya genteng ini harus dirapikan supaya sesuai dengan minat pembeli. Nah, setelah melihat proses pengepresan ini, kita juga mewawancarai salah satu pengrajin genteng yang sudah ada di Desa Winong ini, guys.
Nah, genteng-gentengnya sudah dipres tadi guys, itu dijemur dan dialas menggunakan terpal supaya tidak gampang kotor. Jadi proses penjemuran ini berlangsung berhari-hari guys, tergantung cuaca. Jadi kalau cuacanya panas itu keringnya jadi lebih cepat, tapi jika cuacanya itu mendung atau hujan itu juga lebih lama lagi guys. Dan ini dibolak-balik gentengnya supaya keringnya itu merata. Setelah proses penjemuran, genteng-genteng yang udah kering ini ditaruh ke dalam ruangan, lalu diproses lebih lanjut yaitu proses pembakaran. Nah, dalam proses pembakaran ini guys berlangsung sekitar 3-5 hari. Tujuan dari proses pembakaran yang sangat lama ini bertujuan agar genteng-genteng itu bisa kokoh dan tahan lama. Nah, setelah melewati proses pembakaran, genteng-genteng yang sudah dibakar dan melalui proses yang sangat panjang ini siap diperjualbelikan guys, diangkut menggunakan truk menuju para pembeli. Oke guys, sekian vlog observasi kita di Sentral Genteng Desa Winong ini. Dengan adanya observasi ini, kita bisa menambah wawasan dan menambah ilmu mengenai proses pembuatan genteng dari awal pengambilan tanah liat hingga pengepresan, pencetakan tanah liat, hingga pembakaran, dan yang terakhir yaitu genteng yang siap diperjualbelikan ke masyarakat luas. Dan semoga kalian yang menonton video ini juga bisa menambah wawasan lebih banyak mengenai proses pembuatan genteng dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di next video guys. Bye bye.